Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, biarlah hati kita tertuju pada Tuhan. Kita fokus pada Tuhan pagi hari ini, segenap hati kita. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan, ini kerinduan kami. Mari pujikan Bapak Ibu Saudara. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapa, oh Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau serahkan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, oh selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita panggil Bapa yang baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah Tuhan, kasih-Mu melimpah di hidup kita, di hidupku. Katakan Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan pujian ini Tuhan, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, oh, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidup. Dengan hatimu nyatakan lebih lagi saudara. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, katakan selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang
setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari sembah Dia. Oh, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik Tuhan. Kami berikan syukur kami terhadap-Mu Tuhan. Oh, kami sembah Engkau, lebih lagi nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau mulia Tuhan, terkuduslah nama-Mu kekal selamanya. Papa ya nalayamo, ikinaralaya masih kinaralayamo, inalaya masih inalayamo. Shira papa ikinarala papa shikinala papa ya narala papa shikinaralaya masih kinaralaya masih kinara papa Shira papa. Terima kasih Bapa. Ini hati kami, ini pujian kami, ini doa setiap hati kami. Bila kami fokus terhadap-Mu pagi hari ini Tuhan, dan kami siap mendengarkan sabda firman-Mu, pakai hamba-Mu yang akan menceritakan isi hati-Mu Tuhan. Berkati beliau lebih lagi Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah doa pagi online. Saudara, sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru 2022. Saya percaya di awal tahun ini kita boleh bersama-sama menikmati kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara, di bulan Januari 2022 ini saudara, kita bersama-sama akan mengikuti rangkaian khotbah dengan tema Amazing Grace. Dan subtema pada pagi hari ini saya akan memberikan tema tanpa kasih karunia Allah siapakah kita. Sekali lagi saya ulangi, tanpa kasih karunia Allah siapakah kita. Mari saya mengajak setiap kita bersama-sama melihat di Efesus pasalnya yang kedua. Kita akan baca dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Perikopnya adalah semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu,
Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, tanpa kasih karunia, siapakah kita? Yang pertama, coba kita lihat ayatnya yang pertama dari Efesus 2 ini, saudara. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tanpa kasih karunia, dikatakan oleh ayat ini adalah kita adalah orang yang mati karena dosa dan pelanggaran kita. Di ayat yang kedua dikatakan kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang durhaka. Jadi yang pertama dikatakan kita adalah orang-orang yang mati karena dosa dan pelanggaran. Cukup tragis saudara, tanpa kasih karunia Allah, kita dikatakan sebagai orang yang mati karena dosa. Bahkan dikatakan di ayat yang kedua bagian terakhir dikatakan bahwa kita juga disebut sebagai orang-orang yang durhaka. Orang yang durhaka artinya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal Kristus, yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Lalu dikatakan yang ketiga, siapakah kita ketika kita tidak menerima kasih karunia? Adalah orang-orang yang hidup di dalam hawa nafsu kedagingan dan yang melakukan sesuatu yang jahat. Jadi tanpa kasih karunia Allah, siapa kita? Adalah orang-orang yang jahat di mata Tuhan, yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Bahkan dikatakan bukan hanya jahat. Di ayat yang ketiga bagian terakhir dikatakan pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Saudara, tanpa kasih karunia Allah, siapakah kita? Kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mati karena dosa dan pelanggaran. Lalu dikatakan orang-orang yang layak untuk dimurkai oleh Tuhan. Lalu selanjutnya adalah orang-orang durhaka yang tidak mengenal Tuhan. Dan dikatakan juga di ayat yang ketiga tadi, kita adalah orang-orang yang hidup dan punya pikiran dan melakukan kejahatan. Tetapi oleh kasih karunia Allah, siapa kita? Kalau tadi tanpa kasih karunia Allah, tadi sebutkan ada beberapa hal menurut ayat ini saudara. Lalu sekarang karena kasih karunia Allah kita mendapatkan apa? Ayat yang keempat, ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, saudara. Kalau tadi dikatakan mati, tetapi oleh kasih karunia kita dikatakan dihidupkan oleh Kristus. Dan oleh kasih karunia kita diselamatkan. Bukan hanya dihidupkan saudara, tetapi juga orang-orang yang diselamatkan oleh Kristus. Bukan hanya diselamatkan, dikatakan ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Wow, luar biasa. Ada sebuah janji hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Ayat 7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi sungguh luar biasa sekali ketika kasih karunia Allah turun dalam kehidupan kita. Dikatakan kita menjadi manusia-manusia yang hidup, yang dihidupkan bersama dengan Kristus, yang siap menerima janji yang luar biasa, disertai oleh Tuhan, bahkan mendapatkan kekekalan di dalam surga bersama-sama dengan Kristus. Dan yang terakhir, karena itu kita ini diciptakan, karena itu buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kasih karunia Allah, kita diberikan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam Kristus. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan kita di awal tahun, bahwa kita harus hidup di dalam kasih karunia-Nya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.